Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Almisa Berlian Kustinova. Saya Kiki Kalvianti. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan materi bab 16 yaitu Sistem Informasi Manajemen 2. Saya Kiki Kalvianti akan menjelaskan Sistem Informasi Manajemen 2. Tantangan pengembangan sistem informasi. Tantangan dalam implementasi pengembangan sistem informasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu Departemen Operasional sebagai end user dan IT sebagai pengembang, dan tentu saja sebagai support dan manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Bentuk-bentuk tantangan manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, tantangan investasi sistem informasi sebagai investasi yang memproduksi nilai bagi perusahaan. Kedua, tantangan strategik bisnis, yaitu untuk membuat perubahan fundamental dan perilaku pengelolaan serta mengeliminasi proses bisnis yang tidak efisien. 3. Tantangan globalisasi, membangun standar global hardware, software, dan komunikasi. Yang terakhir yaitu tantangan infrastruktur teknologi informasi untuk mengatasi program IT yang mahal, sistem informasi yang kompleks dan rapuh. Peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola para pegawainya, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak dicapai, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan atau kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada masyarakat. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan internet. Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, akses data dan informasi. Yang ketiga, partisipasi dalam diskusi. Yang keempat, suplai informasi. Yang kelima, entertainment. Dan yang terakhir, pertukaran transaksi bisnis. Bidang sistem informasi. Informasi adalah sesuatu yang terdiri atas data yang telah didapatkan, diolah atau diproses, atau sebaliknya, yang digunakan untuk tujuan penjelasan atau penerangan, uraian, atau sebagai sebuah dasar untuk pembuatan ramalan atau pembuatan keputusan. Informasi sangat diperlukan bagi sebagian besar golongan, terutama organisasi atau perusahaan. Sistem informasi terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, akuntansi atau accounting. Accounting berfungsi untuk mengubah data transaksi keuangan atau akuntansi menjadi informasi akuntansi. Yang kedua, pemasaran atau marketing. Ini berfungsi untuk memudahkan pendistribusian promosi dan penentuan harga. Yang ketiga, ada SDM atau human. Human berfungsi untuk menyediakan informasi dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. 4. Manufaktur. Manufaktur berfungsi untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur. Yang terakhir, keuangan atau finansial. Finansial berfungsi untuk menjelaskan arus uang baik yang dianggarkan maupun yang sebenarnya. Tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada kepengurusan atau stewardship, bertujuan untuk menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, keputusan, menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, kegiatan operasi. Sistem informasi membantu personel operasional untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Tugas sistem informasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengumpulan data. Sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Yang kedua, manipulasi data. Operasi manipulasi data meliputi 1. Pengkualifikasian, 2. Penyortiran, 3. Perhitungan, 4. Pengikhtisaran. Yang ketiga, tugas sistem informasi yaitu penyimpanan data. Data disimpan pada media penyimpanan sekunder dan file dapat diintegrasikan secara logis untuk membentuk suatu database. Dan yang terakhir, penyiapan dokumen. Sistem informasi akuntansi menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan. Sistem informasi pemasaran. Yang pertama, marketing intelligence, yaitu informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, internal marketing information, yaitu informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri. Yang terakhir, marketing communication, yaitu informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Saya Luisa Berlian akan melanjutkan penjelasan tentang sistem informasi manajemen 2. Pada sistem informasi pemasaran terdapat 4 komponen. Yang pertama, komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua, komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Yang ketiga, komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Yang keempat, komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Misalnya, subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. Secara fungsi, sistem informasi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama, perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring, yaitu membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Selanjutnya, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan. Beberapa kelebihan dari sistem informasi manufaktur dalam perusahaan adalah yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi. Yang kedua, manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang ketiga, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database.
Yang kelima, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik. Hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Namun, kekurangan dari digunakannya sistem informasi manufaktur adalah yang pertama, kegagalan dalam pengaplikasian sistem MRP biasanya disebabkan oleh kurangnya komitmen top manajemen, kesalahan memandang MRP software yang hanya butuh digunakan secara tepat, integrasi MRP JIT yang tidak tepat, membutuhkan pengoperasian yang akurat, serta terlalu kaku. Selanjutnya, sistem informasi keuangan. Semua manajer dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab keuangan. Mereka diberi anggaran biaya operasi seminim mungkin dan diharapkan untuk menjaga pengeluaran biaya melampaui batas anggaran tersebut. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Yang kedua, membantu perolehan dana tersebut. Dan yang ketiga, mengontrol penggunaannya. Model sistem informasi keuangan. Ada 3 subsistem input, yaitu yang pertama, subsistem pemrosesan data. Mengumpulkan data internal dan lingkungan. Data internal berfungsi sebagai dasar untuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan segala aspek operasi perusahaan. Yang kedua, subsistem audit internal sama dengan subsistem penelitian pemasaran dan subsistem teknik industri, yakni bahwa mereka ini dirancang untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Selanjutnya, subsistem intelijensi keuangan. Yang kedua, dasar pemrosesan data sistem informasi manufaktur keuangan. Sistem pemrosesan data adalah sama dengan sistem accounting. Tujuan pemrosesan data adalah untuk menghasilkan dan memelihara record perusahaan yang up to date. Pemrosesan data mempunyai 4 tugas pokok, yaitu pengumpulan data, pengubahan data, penyimpanan data, dan pembuatan dokumen. Yang ketiga ada data accounting. Data accounting memberikan record mengenai segala kepentingan moneter yang terjadi di perusahaan. Sebuah record dibuat dari sebuah transaksi yang menjelaskan fakta yang penting, yaitu apa yang telah terjadi, kapan kejadiannya, siapa yang terlibat, dan berapa jumlah uang yang terlibat. Data ini dapat dianalisis dengan berbagai cara, yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen. Yang keempat, sistem biaya. Sebagian besar data accounting digunakan secara internal di dalam departemen accounting oleh sistem biaya. Ketika kita mempelajari subsistem harga dari sistem informasi pemasaran, kita mengetahui bahwa ada banyak perusahaan yang mengikuti saran penganut strategi harga berdasarkan biaya. Perusahaan tersebut mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk produk dan kemudian menambahkan harga tertentu. Maka, biaya akan akurat bila strategi tersebut dapat efektif. Manajer keuangan harus mengevaluasi sistem biayanya setiap tahun dan membuat perubahan terhadapnya agar bisa tetap akurat. Dengan pemeliharaan tahunan ini, sistem biaya akan dapat dipakai 10 tahun dan sesudahnya perlu dirancang kembali. Presentasi dari kami kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.